Jadi sebenarnya kalau dari penjelasannya Bang Yazid, sebenarnya uangnya ada. Harusnya ada dan bisa dikulik, tapi... Nah jangan bicara 27.000 dapur. Orang dapur pertamanya aja nggak beres kok. Seamburadul apa kalau Bang Yazid bisa ngegambarin? Di dalam itu saling gontok-gontokan. Maka yes, 1000%. Ini saya pertanggung jawabkan omongan saya. Di dalam tuh 3 orang ini gontok-gontokan? Yes. Okay. Saling sikut, saling bunuh. Ini jangan diedit kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat iNews dimanapun Anda berada. Podcast Bikin Terang kali ini kembali hadir menyapa Anda. Saya Rizky Hasan. Dan saya Fazilah Kaunisa. Dan Zila, beberapa minggu lalu ya, itu sedang ramai soal makan bergizi gratis. Benar. Yang konon kabarnya ada dugaan korupsi di dalamnya. Pemerintah sedang bersih-bersih namanya, Presiden Prabowo. Nah, harapannya sih kalau Zila apa soal PGN dan MBG? Yang penting sebenarnya kalau ini memang niatnya program baik begitu, eksekusinya juga sebenarnya harus baik gitu. Eksekusinya harus baik. Cuma memang Mas Rizky mungkin juga tahu beberapa waktu belakangan ini juga rame begitu ya masalah terkait dengan investor-investor di dapur-dapur SPPG itu. Nah, itu dia investor-investornya mulai teriak. Yes. Untuk itu Sobat iNews, kami hadirkan narasumber di podcast Bikin Terang kali ini. Ada Mas Ahmad Yazdi sebagai Ketua Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional. Siap. Sejak Oktober 2025. 25. Sudah memantau BGN dan MBG-nya. Iya, memantau luar dalam. Sekarang cerita awal dulu soal investor itu mulai banyak yang protes. Yes. Ya. Itu gimana sih ceritanya investor bisa protes dan investnya itu berupa uang pastinya. Berapa banyak uangnya? Tunggu dulu nih, investor ini kita coba klasifikasi dulu ya. Jadi dia tuh ada 2 dia. Kalau yang yang lagi tune in sekarang itu kan ada yang investor di dapur khusus, kemudian ada investor di 3T. Itu. Jadi Mas Rizky sama Mbak Zila nih mau gali yang mana dulu nih? Jadi ada dapur khusus, ada dapur 3T. Yang dapur khusus ini kayaknya ear-catchy banget nih. Dapur khusus. Dapur khusus. Sekhusus apa sih dapurnya gitu? Jadi dia kenapa dibilang dapur khusus? Karena dapur khusus itu adalah sebuah pilot project mimpinya Bapak Presiden tentang memberikan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Jadi bahkan dapur-dapur ini dibangun sebelum ada Pagu, sebelum BGN, sebelum bahkan Pak Dadan Hidayana dilantik gitu. Bahkan yang membangunnya Pak Safri Samsudin, Pak Lodrik Pusung yang menjadi Wakabadan, itu masih menjadi relawan gitu. Jadi dia dibangun sebagai pilot project nantinya di Tanah Kodim. Menggunakan tanah TNI? Yes, Tanah Kodim. Makanya khusus dia. Kenapa dibilang khusus ya itu. Khusus memang. Tapi kan itu dibangun sebelum ada BGN tadi dibilang. Iya, banyak yang dibangun sebelum ada BGN. Sebelum ada BGN? Iya. Belum ada juknisnya? Belum. Belum ada petunjuk dan sebagainya macamnya? Nah, kalau saya mau kasih satu kata buat mereka itu, ya jihadisnya BGN lah. Gitu. Awal-awal itu ya? Iya dong, karena mereka membangun, bayangin nih, Mas Rizky sama Mbak Zila ya, orang mau mengeluarkan uang sekian miliar misalnya gitu kan, untuk membangun dapur hanya bertaruh terhadap mimpinya Bapak Presiden aja kan. Nah cuman heroiknya Bapak Presiden kita, beliau memulai. Nah beliaulah yang disebut oleh Pak Wakaba dan Pak Pusung, nanti tinggal dikonfirmasi aja tuh sama Pak Menhan tuh. Bahwa beliau yang berinvestasi di awal untuk ngedorong ini gitu. Jadi menurut Pak Lodrik Pusung yang sekarang sudah ditahan oleh Kejaksaan, dia bilang Pak Prabowo keluar uangnya 112 miliar untuk membangun di dapur khusus. Uang pribadi? Uang pribadi beliau. Dapur khusus itu total ada berapa? Jumlah pasti saya nggak tahu gitu ya. Itu ada datanya di BGN. Cuman yang pasti yang ada nih yang menjadi persoalan belum jadi persoalan hukum ya, menjadi persoalan yang dipertanyakan oleh klien kami itu adalah yang 100 dapur dalam tanda petik 97 dapur yang di PKS-kan atas nama BGN untuk di take over tata kelolanya.
Itu Gitu. lokasinya? Lokasinya di Tanah Kodim dari Sabang sampai Merauke. Ada dari Aceh, Papua dan lain sebagainya. Jadi itu dinamain khusus karena belum ada penunjuk aturan yang jelas atau Iya gimana? di awal gini, Mbak Zila. Jadi di awal itu memang dapur-dapur khusus ini ketika dia berdiri memang belum ada pagu, belum ada apa-apa. Tapi mereka launching di tanggal 6 Januari 2025. Launching tuh dapurnya bersamaan dengan dapur-dapur mandiri yang lain. Oke. Gitu. Jadi ini semacam pilot project. Pilot project. Cuman akhirnya mereka menjadi statusnya jadi mandiri. Sama seperti dapur-dapur yang lain gitu. Gitu posisinya. Sama seperti dapur-dapur yang lain. Nah, menjadi polemik kenapa sih menjadi polemik? Karena ketika membangun dan mendirikan dapur itu menggunakan dana investor. Karena uangnya Pak Prabowo itu kan nggak cukup untuk bangun 100 dapur itu. Akhirnya Pak Pusung, Pak Wakabadan itu dia berinisiatif memanggillah vendor-vendor Kemhan. Tolong dong bantu isi omprengnya, isi peralatannya, steamernya dan lain sebagainya. Nah, itulah menggunakan vendor-vendor itu yang jumlahnya puluhan. Gitu. Yang jumlah tagihannya itu 100 miliar lebih gitu. Oke. Nah, itu terkatung-katung ceritanya. Nah, saya bukalah karena memang ini udah menjadi rahasia publik gitu kan, terkait dengan para petinggi BGN yang hari ini menggunakan jas merah kan gitu, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, memang di dalam itu saling gontok-gontokan. Yes, 1000%. Ini saya pertanggungjawabkan omongan saya. Di dalam tuh 3 orang ini gontok-gontokan. Yes, Oke. saling sikut, saling bunuh. Ini jangan diedit kata-kata saya. Oke. Jadi saling sikut, saling bunuh. Kenapa saya bilang saling sikut, saling bunuh? Ya jelas, karena untuk merancang sebuah program yang begitu besar dari Bapak Presiden, ini butuh satu komando yang jelas gitu kan. Jangan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, begitulah kondisi BGN hari ini. Nah, jadi Pada dan Hidayana misalnya contoh. Ini kenapa? Ini kan dapur khusus, Mas ya. Iya. Mas Rizky. Ini dapur pertama. Nah, sementara udah ada 27.000 sekian ratus dapur. Info rilis resminya Ibu Nanik SD yang terakhir pada saat selepas dilantik. Nah, jangan bicara 27.000 dapur. Orang dapur pertamanya aja nggak beres kok. Dapur khususnya aja Nggak masih belum selesai. selesai gitu ya. Artinya nggak selesai kenapa? Masih menyisakan perih dan keringatnya para investor yang belum terbayar. Nah, yang lucunya itu kan sempat terakhir itu beredar rekamannya Pak Sony Sonjaya, Pak Wakabadan itu menginstruksikan ketua yayasan untuk mentransfer uang ke rekening konsorsium. Nah, yang lucunya gini. Itu 97 dapur itu dibangun pakai uangnya hamba Allah dalam tanda petik Pak Prabowo. Iya. Ya kan? Kemudian sebagian menggunakan dana investor dan dana klien kami pada akhirnya. Sekian ratus miliar keluar. Nah, itu ketika itu sudah keluar, dibangun. Nah, ini 97 dapur ini kan berarti dia sudah beroperasional dari Januari per sekarang tanggal Juni, tanggal berapa sekarang nih? 11. Tanggal 11 Juni, berarti kurang lebih udah 18 bulan beroperasi. Nah, berarti kan insentif per satu dapur itu kan karena sama seperti Mandiri yang lain, dia kan berarti udah punya insentif yang dibayarkan oleh pemerintah, 144 juta. Harusnya. Gitu. Harusnya. Dan memang ada uangnya. Dan harusnya itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Dapur khusus ini. yang di dapur khusus, para vendor-vendor itu Harusnya tagihan-tagihan. bisa diganti dong. Sangat bisa. vendor itu dong. Sangat, orang ada ratusan miliar, hitung aja kok. Kita sekarang hitungnya gampang. 144 juta kali 97 kali 18. Berarti itulah potensi uang yang harusnya ada di rekening konsorsium. Alasan BGN kenapa nggak mau ini uangnya? Kalau Pak Sony Sonjaya pas saya konfirmasi, dia bilang tidak ada perintah dari Pak Dadan. Clear ya? Clear. Kalau beliau kan hanya jadi gini, Pak Sony Sonjaya dia cerita sama saya, jadi ini dapur udah dibangun. Iya. Setelah dibangun dia berinisiatif. Karena Kementerian Keuangan, karena ini sifatnya bantuan Mas, jadi nggak ada yang bisa menyerap anggaran ini kecuali yayasan. Maka untuk bisa mengaktifasi dapur-dapur ini, Pak Sony Sonjaya berinisiatif. Lapor dengan Pak Dadan, ya udah yang penting tampung aja, dipakein lah yayasan-yayasan itu. Dibajuin yayasan gitu Mbak. Maksudnya dapur-dapur di Tanah Kodim itu. Nah, klien kami dalam kepentingan apa? Dalam kepentingan take over di sini kalau dalam judul PKS yang ditandatangani Pak Lodeh Pusung. PKS tentang apa? Yaitu take over tata kelolanya. Oke. Ini mungkin perlu dibikin terang supaya Sobat Anyus tahu juga. Ini yang dimaksud PKS ini bukan partai ya. Iya, Partai ya. perjanjian kerjasama. Perjanjian Ya, perjanjian kerjasama antara Badan Gizi Nasional dan Yayasan
Karisma Cendikia Indonesia, klien saya. Oke, dan Mas Rizky sebenarnya kan Bang Yasdidi kan selain sebagai Ketua Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional, beliau juga memegang mewakili ya salah satu klien begitu ya, yang ada terkait di dapur khusus ini gitu. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasannya Bang Yasdidi, sebenarnya uangnya ada. Harusnya ada dan bisa dikulik, tapi tinggal menunggu perintah, ibarat kata berarti ditahan gitu uangnya. Iya, uang itu ditahan pada saat periodisasi Pak Dadan dan Pak Soni, disimpan di rekening konsorsium. Entah konsepnya seperti dana abadi umat, saya nggak ngerti gitu. Simpen jadi kayak DAU gitu kan, saya nggak paham. Sementara uang vendor nggak diselesaikan. Nah waktu itu Pak Pusung gini, Pak Wakabadan Pusung yang sekarang masuk nih, sama-sama masuk kan semuanya. Itu mereka ajukan ketika udah Januari udah launching, Pak Pusung ngobrol kepada Dadan, ini yang udah launching di dapur khusus, ini banyak vendor nagih. Daripada repot-repot, kita masukin aja ke APBN. Nanti rubah nanti di APBNP, ya kan, polanya gampang. Jadi dari tadinya 15.000 berarti di dapur khusus dia cuma 13.000. Karena 2.000-nya itu investasi pemerintah yang ngebangun. Itu sarannya Pak Lodik Pusung, ditolak sama Pak Dadan. Kata Pak Dadan, sesuai dengan pembahasan yang sudah diketuk di APBN, kita hanya membiayai yang 3T. Dibangun intervensi negara, keluar uang untuk bangun 3T. Di luar itu semua dimandirikan. Artinya investor, mitra, yang lain. Nah, kalau kita mau tarik ini supaya clear ya, kenapa sih butuh mitra? Nah, gitu kan. Karena negara nggak punya uang buat bangun. Makanya dia tarik-tarik. Yes, karena gini, coba Mas, ya. sekarang gini. Dengan satu dapur, itu kurang lebih biaya pembangunan 2 miliar sampai 3 miliar. Belum pengadaan tanah. Ya kan, kalau negara yang bangun kapan mau selesai satu. Terus yang kedua, kalau polanya itu kemitraan, negara 1 bulan cukup cuman keluar 144 juta. Kalau 3 miliar berarti cuma jadi satu dapur, kalau pakai pola kemitraan jadi 20 dapur. Makanya pertumbuhan dapur di MBG itu cepat, karena pakai pola kemitraan, melibatkan nih seluruh unsur dan elemen. Nah yang menjadi persoalan sekarang gini Mas Rizky dan Bazila, ada gula ada semut. Jadi karena dipandang investasinya bagus, paling 2 tahun BEP gitu, 2 tahun setengah udah balik, ya para investor-investornya mungkin dipikir daripada naruh uang di bank lebih baik invest deh di dapur. Gitu. Mereka taruh deh di dapur. Yang sebetulnya return pengembaliannya cukup lama. Yang rata-rata yang ngebangun dapur belum pada balik kok modalnya. Gitu, kasihan. Cuman gimmicknya aja sih sebetulnya kayak yang hebat. Saya kan berinteraksi dengan para mitra-mitra dapur. Tapi di situ tuh ada perjanjian kerjasamanya sama aturan kayak kapan balik modalnya, kapan itunya nggak sih? Nggak ada. Kalau di dapur itu hanya menjelaskan tentang tata kelola. Jadi dia kayak sistem kayak Indomaret aja. Jadi kita tuh cuman sebagai penyedia sarana prasarana dapur yang sudah dipersyaratkan oleh BGN sesuai petunjuk teknis. Baik layout, gambar, dan lain sebagainya. Kita tuh cuman menyediakan itu. Dan kita sebagai kuasa pengguna anggaran untuk belanja yang 10.000. Jadi yang ngatur menu ahli gizi, yang masak chef. Kemudian yang ngaturnya KSPPG, Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Nah itu yang ngatur mereka. Jadi udah diorder nih menunya A, B, C, D, E, F, G. Nah jadi si mitra di request, aku butuh belanja ini, belanja ini, belanja ini. Mereka lah belanja cari supplier. Tapi gitu. Kalau tadi Mas Yasdi bilang nggak ada uangnya, tapi kan anggarannya cukup besar, 300 triliun. Harusnya bisa, Mas. Harusnya bisa. Cuma kan saya nggak mengerti nih apa yang terjadi antara Pak Kabadan dengan Pak Wakabadan yang hari ini masuk. Sehingga ini jadi berlarut, gitu kan. Nah, terus 3T. Karena ini rame tuh, kemarin ada demo-demo 3T gitu kan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, publik kan bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi tuh gini nih. Karena ini judulnya bikin terang. Sekaligus bikin terang. Nah, saya bantu deh untuk kasih satu pandangan yang cukup. Nah, di 2025 itu ada pagunya pembangunan 3T itu di covering pemerintah. Nah, pada saat itu Pak Soni Sonjaya, Pak Wakabadan itu dia mengeluarkan SPK tuh, surat perintah kerja kepada vendor berarti ya. Yang membangun di daerah 3T. Nah, karena dilakukan tidak dengan persiapan, pada akhirnya tata pelaksanaannya itu molor waktunya. Sehingga reimbursement keuangan untuk pembayaran 3T itu mau nggak bisa terserap.
akhirnya nih barang balik. Kalau Mas masih ingat cerita tentang Pak Purbaya mengapresiasi Kabadan mengembalikan uang APBN yang tidak terserap, ya itulah bagiannya. Nah lucunya usulan itu untuk di 2026 yang sekarang tidak ada postulat anggaran tentang pembangunan 3T. Itulah yang jadi moncos sekarang. Jadi para mitra yang udah ngeluarin duit ngebangun, ini udah gimana nggak ada yang bisa bayar. Berarti apa, tata kelola pelaksanaan BGN kan amburadul di dalam. Gitu. Seamburadul apa kalau Bang Hezi bisa ngegambarin? Kalau di unsur pimpinan sih. Oke. Kalau di dapur sih clear, saya rasa mereka masak dan lain sebagainya. Cuman memang harus ada pengawasan yang cukup karena banyak banget polemik terjadi di lapangan. Oke. Ya, ini saya ulang sedikit. Kalau tadi berarti kan membangun dapur itu kan pemerintah dibilang oke, pemerintah nggak ada uangnya, jadi harus menggunakan pola kemitraan. Yes. Maka untuk mendorong percepatan Iya, juga. mendorong percepatan. Nah, maka pemerintah hanya berfokus di 3T Yes. untuk membangun dapurnya. Iya. Harusnya bisa dong membangun daerah-daerah di 3T itu. Harusnya bisa. Tapi kenapa sekarang masih banyak yang belum terbangun di 3T? Karena Bu Nanik Esdiangnya itu kurang paham dia menjalankan BGN itu. Saya bilang aja deh. Kenapa kurang paham? Iya. Ya kurang paham dia. Karena gini, kalau menurut Mas Rizky, saya mau nanya, apakah wajah BGN itu ada di Jakarta? Apakah ada di sudut-sudut Jawa misalnya? Tidak. Wajah BGN yang asli dalam manifesto pikirannya Bapak Presiden itu jelas. Ada di timur jauh Indonesia. Ada di tempat-tempat yang dimana orang nggak bisa jangkau. Ya. Ada di tempat-tempat yang stunting. Ya. Ada di tempat-tempat di mana listrik itu nggak bisa masuk. Benar. Nah hari ini BGN nggak sampai ke sana, mereka sibuk di Jawa, sibuk mikirin gulanya, melupakan tempat-tempat dan mimpinya Bapak Presiden. Makanya Pak Prabowo itu menangis di situ melihat kerja-kerjanya para pejabat ini hari ini. Tapi saya potong sebentar. Ya. Saya klarifikasi, Zila juga. Saya sempat WA ke Bu Nani. Ya. Kalau Mas, ini disclaimer, Mas Rizky masih bisa WA, kalau saya udah di blok sama dia. Oh, udah di blok. Udah di blok. Oh, nanti cerita yang lain. Jadi saya WA Bu Nani. Saya WA Bu Nani, saya kan baru pulang dari Sumba. Saya WA Bu Nani, saya kirim foto. Bu Nani, ini anak-anak di Sumba, jangankan makan bergizi, Bu. Akses air bersih pun mereka nggak ada. Bu Nani respon loh. Mas, itu di mana? Saya bilang di Sumba Barat Daya. Di mana? Di Kecamatan Kodi. Oke, Mas, note. Maksudnya Catat. Itu jadi satu atensi dari beliau. Harusnya kan kalau yang tadi Mas Yas dibilang, Makanya Bu Nani gini mengerti, ini lucu gini Bu Nani, Mas. contohnya ini memang saya lucu sih ngelihat BGN hari ini. Dengan anggaran yang sebesar itu tidak mampu menjangkau anak Indonesia di timur jauh sana gitu. Dan ini menjadi PR-nya Bu Nanik hari ini. Saya kritik pedes hari ini bukan karena saya benci sama beliau. Supaya di channel ini Bu Nanik perhatikan apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi mimpinya Bapak Presiden hari ini. Coba dong buktikan 1 tahun kerja ini supaya kita bisa melihat senyum di pojok-pojok Indonesia sana. Gitu. Agar keadilan sosial itu benar-benar merata tuh. Benar. Kalau dapur itu hadir, Mas Rizky, Mbak Zila, apa ya sih sebetulnya yang bakal kita rasakan? Indonesia dan pemerintah hadir di sana. Ya. Gitu. Ya. Kemarin saya sempat tanya beberapa anak-anak di sana juga mereka belum dapat MBG sih. Belum dapat MBG. Dapur ini masih menumpuk di Jawa. Apakah perlu sekolah-sekolah kaya? Kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ nggak mau. Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina.
Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif tidak harus membangun dapur baru di 3T. Kami concern pada efisiensi anggaran. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Sebenarnya banyak solusi-solusi, Mas. Contoh misalnya, kalau dia moratorium berarti kan ada penyempitan dapur. Sementara kan tujuan Bapak Presiden itu kan untuk mesejahterakan rakyatnya. Kalau dia sempitkan itu dapur, kemudian orang-orang yang sudah berinvestasi menjadi rugi, berarti kan negara hadir untuk merugikan rakyatnya. Artinya wajah BGN nggak boleh kayak gitu, harusnya. Karena kalau moratorium, akhirnya gini Mas Rizky, ini penting banget soalnya yang harus dijawab sama Bu Nanik. Saya sih setuju aja sih moratorium, cuman Bu Nanik berani nggak spill. Misalnya contoh nih, Gerindra dapurnya ada berapa, Demokrat dapurnya ada berapa, NU ada berapa, ya kan? Yang terafiliasi dengan partai ada berapa, kan datanya ada tuh. Spill dulu maksudnya. Baru jangan sampai moratorium ini disempitkan dapur untuk mengamankan kepentingan-kepentingan itu. Jadi dapur yang beraliasi sama partai nggak dicolek. Dapurnya rakyat yang boleh patung-patungan, boleh bangunnya 200 juta patungan, 100 juta sama orang, kehajar gara-gara nggak ada afiliasi sama partai misalnya. Kan ini penting harus dijawab sama beliau. Artinya beliau kalau mau bikin sebuah kebijakan itu bisa, bagus sebetulnya. Tinggal hari ini gimana dampak ekses. Karena kan dia sendiri yang ngomong loh. Saya datang ke kepala-kepala daerah, saya tanya partai ini punya, daerah ini partai yang punya dapur, partai apa aja. Dia kan ngedata, dia sendiri yang ngomong kok. Nah, berarti kan pertanyaannya publik pasti bertanya, moratorium ini kepentingan siapa? Kepentingan partai mau menyisihkan rakyat? Lah orang pasti bertanya, Mas. Apalagi yang punya dapur, saya nggak berafiliasi sama partai. Gitu. Dan itu pertanyaan yang harus dijawab kalau dia mau memunculkan kebijakan itu. Itu sih saya rasa. Berani nggak ya kira-kira? Saya dukung kalau mau moratorium. Nah, balik lagi ke soal dapur khusus tadi. Jadi sekarang Pak Haji Munjain ya, itu masih terus menagih uang itu. Belum ada kejelasan kapan akan di Pak Haji Munjain gini prinsipnya. Kemarin saya tanya lagi nih Mas sama beliau. Pak Haji, kalau seandainya ini tidak menemui hasil gimana? Saya bilang gitu. Perjuangan kita. Ya berarti kan ada langkah-langkah, kan ada produk tata usaha negara kan. Dia bilang gini sama saya, Habib katanya, Pak Yasdi katanya, bisa nggak usahain? Saya mau ikhlas aja. Saya kaget kan, dia bilang mau ikhlas, dia pengusaha nih. Dari berapa nilainya? 200 miliar. Saya mau ikhlas aja. Terus gimana maksudnya? Cuman maksudnya, saya mau sumbangan saya ini yang terima Bapak Presiden. Karena saya tertarik mau invest di sini karena ada Pak Prabowo di situ. Itu doang dia bilang sama saya. Kalaupun nggak ada yang mau perhatiin, nggak apa-apa, saya sumbang deh katanya. Cuman bisa nggak yang terimanya, saya minta tanda terimanya jadi dari Pak Presiden. Jadi kalau saya mati nanti katanya, anak keturunan saya tuh bisa lihat tuh program Pak Presiden entah ini existing, dia ikut nyumbang nih. Ikut ya. Gitu. Sama jariah. Sama jariah. Berarti kan ini orang sebetulnya punya patriotisme yang tinggi. Ya. Terus kalau bicara dari bisnis, Mas, dia bilang itu nggak begitu menggiurkan kok. Cuman karena posisinya ini ada nilai sosial. Terus kalau 97 dapur, ini kan haji, aku tanya. Terus kenapa sih Pak Haji? Dia bilang, Pak, Mas Yasdi katanya, coba deh hitung deh, 97 dapur. Ini cuma memang rada ke urusan ke spiritual, dia bilang. Kalau satu dapur ada 3.000 orang, kalau ada 97 dapur, berarti kira-kira ada berapa puluh ribu tuh. Ada berapa ratus ribu tuh. Anak Indonesia yang saya kasih makan wasilahnya lewat dapur saya. Terus Mas Yasdi bisa bayangin nggak? Itu ada berapa kalimat bismillah dan alhamdulillahnya penerima manfaat tuh. Amalnya nggak berhenti-berhenti ya. Ya kan? Terus Mas Yasdi bisa pikirin nggak? Saya nggak kepikir tuh kalau ada orang yang punya dapur, terus masih nyolong di dapur,
mengkhianati kalimat bismillah dan alhamdulillahnya penerima manfaat. Sebenarnya orang-orang yang bekerja benar-benar itu banyak banget, Mas Rizky, Mbak Zila, itu banyak banget di Indonesia yang mereka bekerja di dapur memang semangatnya tuh memang benar-benar mau ngasih makan, ngasih yang terbaik. Cuman kan di kita fair aja kita bicara. Jadi yang jeleknya satu, jadi imbasnya kemana-mana gitu. Oknum kan selalu ada kan di dalam setiap perjalanan kan. Yang joget-joget di dapur lah. Gitu. Benar. Tapi Mas Yazdi, ini balik lagi ke dapur khusus. Itu berarti sekarang dapur khusus itu jadi salah satu percontohan untuk dapur-dapur berikutnya. Kalau secara desain, gambar, layout iya. Desain, gambar, layout kan ada layoutnya kan. Misalkan buat tempat pemorsian, masak ya iya. Dapur khusus itu jadi pilot project yang layoutnya dipakai kan pada akhirnya di semua dapur. Kan kalau dulu gini Mas, nih ya, cerita nih ya sekedar. Jadi kalau dulu orang mau bangun dapur itu dibilang orang gila. Itu di November, Desember, Januari 2024 ke 2025 itu dibilang orang gila, Mas. Investasinya berapa? 2 miliar? Iya 2 miliar lah, 1 sampai 2 miliar habis. Dia dibilang, kenapa dibilang orang gila? Lu ngebangun dapur suruh pemerintah katanya. Petunjuk teknis belum ada, ini belum ada, aturan belum jelas, badan baru. Coba bayangin. Kalau bukan orang gila yang bangun, siapa yang mau ngeluarin duit di situ? Tapi kalau misalnya memang nggak ada, tadi Bang Yezi menjelaskan, Pak Haji bilang sebenarnya dari sisi bisnis nggak ada hitung-hitungannya. Tapi kalau misalnya lihat banyak juga investor yang main di MBG ini gitu ya, bikin dapur apa sih? Aku bukan bilang nggak ada untungnya, tapi kurang menarik dari sisi bisnis. Iya, maksudnya tidak semenguntungkan bisnis-bisnis yang lain ibaratnya gitu. Berarti intinya masih ada keuntungan. Nah, kalau misalnya cari keuntungan berarti investor ini keuntungannya itu dari apa sih dari MBG ini? Ada kepuasan sendiri sih Mas. Saya ngobrol loh, banyak ada yang kan dia cuma ngebangun aja. Apa sih enak katanya, gue nggak pernah punya satu kerjaan kegiatan bisnis yang itu berhubungan sama orang-orang. Terus gini loh Mas, di relawan ya, saya cerita relawan ya. Saya suka sedih kalau lihat relawan-relawan itu. Walaupun dengan apa ya, dengan dibentur-benturkan sama guru honorer yang nggak relate itu barang sebenarnya. Itu relawan itu datang ke dapur dengan cerita kesedihannya masing-masing kok. Dan mereka kan rata-rata kan ekonomi bener-bener di bawah banget. Sangat di bawah. Meskipun juga ada yang mengeruk keuntungan di situ ya. Oh banyak. Iya kan? Ya, makanya kan kalau di konten-konten saya kan jelas. Para maling dan copet-copet di dapur hati-hati gitu kan. Ya copetnya banyak Mas. Contoh gini. Ada nggak copetnya? Ada. Jadi kalau misalkan penerima manfaat ada 3.000. Terus makanan itu 10.000, jatah belanjanya dicopet sama dia 3.000, jadi 7.000. Itulah yang kita saksikan, makanannya jelek, tempenya setipis apa ATM. Ya, itulah yang kita lihat yang disebut copet-copet di dapur itu. Lele sashimi ya. Lelisasi katanya. Laporannya Pak Dadan kan lele 1, Pak Prabowo tercengang kan. Bener nih satu, ternyata kan dibagi-bagi, dipotong. Nah itulah yang dibilang apa sih namanya ya? Kalau mitranya benar, tergantung ini sih pengawasannya. Tergantung. Pengawasannya. Kalau pengawasannya bagus ini program. Nah, Mas Yazdi kan sudah mengawasi bagaimana kinerjanya MBG dan BGN, ya kan? Tidak berjalannya tata kelola itu di mana sih gitu loh? Yang kemudian ini jadi banyak orang tuh kalau lihat beberapa kasus di MBG itu jadi orang tuh kesel gitu. Karena para pemimpin BGN-nya bekerja superhero bukan super tim. Superhero. Maksudnya superhero itu apa? Iya kalau di zaman dulu nih yang pada ketangkep, jadi yang kerja itu kayak cuman Pak Dadan sama Pak Sony Sonjaya saja. Jadi Pak Dadan sebagai kepala BGN gagal dia mengorkestrasi para bawahannya gitu untuk bekerja baik. Jadi tidak bekerja teamwork gitu. Yes, itu pasti. Super tim, superhero. Indikatornya apa itu? Indikatornya gampang. Contoh, saya mengirim surat 4 kali loh. Ini berarti surat yang keempat. Masa sekelas badan, sekelas kementerian nggak bisa balas surat? Berarti kan kacau. Dulu lagi saya pernah protes waktu kami pertama kali aksi, ya kan? Kami protes, kami preskon di depan itu. Saya bilang tanda terimanya mana? Capnya mana? Nggak ada cap. Sekelas kementerian nggak punya cap. Apa saya harus datang dulu ke tempat percetakan untuk ngecap? Jadi hal-hal yang paling kecil yang harusnya itu ada dalam sisi administrasi itu harusnya bisa jalan. Itu rusak.
Dan ini nggak ada. Nggak ada. Dengan anggaran sebesar itu. Dan sefantastis itu ya. Makanya saya sebelum kemudian Pak Prabowo mereshuffle, kami menyuruhkan evaluasi nasional tentang BGN. Kami sayang sama program ini karena banyak banget Mas yang terbantu. Kalau di SPPG clear Mas ya. Walaupun nanti ada persoalan-persoalan tuh, polemik-polemik tuh. Contoh misalkan kayak SPPG-nya dagang, kan nggak boleh tuh. Jadi dia ikut bisnis di situ. Nah tinggal sih sebetulnya integrasi terkait dengan pengawasan yang bagus. Dan BGN harus melibatkan teman-teman non pemerintah untuk sama-sama mengawasi. Berikutnya soal ini Mas, kan pengalaman ke daerah-daerah untuk mantau bagaimana MBG ini bisa berjalan dengan lancar atau enggak. Bagaimana respon dari pemerintah daerah? Nah ini yang penting. Ini yang udah jadi pembahasan saya berkali-kali tentang BGN. Jadi harusnya pemerintah mampu mengintervensi daerah. Jadi BGN ini kan kayak kucuran air hujan, Mas. Nah, daerah itu harus menyiapkan wadah yang cukup bagus. Nah, yang kurang hari ini, daerah dia karena nggak merasa uang itu masuk ke kas daerah, ya kan dia jadi udah cuek aja. Harusnya daerah mengintervensi. Kalau mengintervensi, impact pertumbuhan ekonomi pasti besar. Contoh, ini anggaran satu dapur rata-rata 1 miliar per bulan. Kalau di satu daerah, contoh Kabupaten Sukabumi itu di atas 200 dapur. 230 atau 260 dapur. Berarti ada uang yang akan berputar di daerah Kabupaten Sukabumi 260 miliar per bulan. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk belanja langsung. Apa yang dibelanjakan? Sayur, mayur, dan lain sebagainya. Yang perlu dipersiapkan apa? Sarana, prasarana pengadaan untuk mensupport ke dapur. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah daerah membuat perda untuk menyambut peraturan BGN itu melalui peraturan pemerintah. Dia sambut itu dengan perdanya, tekan itu pengusaha dapur. Gampang kok buat bupati kalau dia mau ya. Panggil, lu belanja di sini. Belanja di sini, dia tekan intervensi. Kemudian lahan-lahan yang kosong dan lain sebagainya, apa nih kebutuhannya? Misalnya kebutuhannya komoditi A. Ya sudah, langsung buatkan tuh kelompok taninya dan lain sebagainya, support, injek. Harganya bisa langsung dari sini direct, nggak perlu melalui lagi tengkulak. Tumbuh nggak ekonomi? Tumbuh pasti. Asal pemerintah daerah mau intervensi, kuncinya itu doang. Loh, bukan memang harusnya seperti itu ya Bang? Nggak jalan, Mbak. Contoh gini, Kabupaten Sukabumi, nggak usah tanahnya terluas sejauh Bali. Pisang ngambil di Lampung. Masa Sukabumi nggak bisa nggak bisa nanam pisang? Kan gitu. Ini kan hal-hal yang sederhana loh maksudnya. Terus buah-buah yang lain misalnya gitu kan. Atau kebutuhan yang lain. Itu bisa diintegrasi sebetulnya di daerah. Gitu. Nah ini yang daerah kurang mengintervensi program Bapak Presiden. Padahal bukannya kita banyak info kepala daerah, banyak yang punya dapur ya? Nah, kalau itu puluhan dapur. Kalau itu Bu Nanik SDN yang tahu. Makanya sebenarnya gini Mas. Ini kan kita bicaranya momen bersih-bersih dong. Saya sama sekali tidak anti mau partai punya dapur. Enggak anti saya. Mau pejabat punya dapur, oke, setuju saya. Karena ini program mulia kok. Siapapun yang mau terlibat silahkan. Saya suka, bahkan saya pengen waktu Raffi Ahmad rame katanya 1000 dapur, itu saya sedih. Dia nolak, saya nggak ikutan dapur. Harusnya Raffi Ahmad jadi contoh, bujuk sama Pak Presiden, bikin dapur dia. Kan itu informasi gratis jadinya. Dia punya dapur, dia konten-konten di situ, jadi punya impact positif kan. Gitu. Nah maksudnya tata kelola untuk mengkomunikasikan bahwa program ini bagus, program ini punya cerita yang baik, ini kurang dengan biaya yang sebesar itu. Itu banyak banget deh. Berarti kayak banyak banget ya PR-nya. Wow, banyak. Ya, Bang Yasti ya. Banyak banget. Oke. Nah, selama 9 bulan memantau, ya. Kenapa sih beberapa waktu yang lalu itu ada banyak kejadian keracunan? Gini, kalau keracunan itu terjadi karena bahan baku sebetulnya. Bahan baku. Jadi kan gini Mas ya, nih BGN juga aneh juga gini. Karena kan polanya pakai yayasan. Jadi banyak di mitra-mitra itu yang investor itu dia nginduk ke yayasan A, yayasan B, yayasan C. Yang inilah yang jadi temuan Kejaksaan Agung nih.
Karena banyak petinggi BGN yang mengelola yayasan, jadi kayak ngerentalin yayasan. Gitu. Ini kan yang jadi lagi dikorek sama Kejaksaan Agung kan. Dan ini juga yang membuat Pak Sony Sonjaya mau jadi rela mati untuk jadi justice kolaborator. Dan saya dukung. Dan ini ntar kalau masih ada waktunya saya mau buka sedikit nih. Apa yang disampaikan oleh Pak Sony ke saya pada saat di tengah-tengah sesi advokasi saya. Nah, terkait dengan makanan itu rata-rata karena kan dapur itu harus masak fresh. Semua harus serba fresh, Mas. Nah, jadi buat si mitra yang udah keteken dengan membayar biaya sewa dengan beban investasi yang tinggi, otomatis dia pasti nyari lebih pikirannya dia. Nah, cara nyari lebih itu nggak akan mungkin bisa dilakukan kecuali nyopet. Cara nyopetnya gimana? Ya udah, misalnya bahan bakunya sekian, oh carilah yang rada-rada ini sedikit, cari pasti yang lebih murah. Nah, bahan-bahan baku yang lebih murah dan yang nggak fresh dan yang jelek itulah yang dimasak. Itulah yang menyebabkan crash. Karena kan saya kan ngobrol sama chef. Itu gimana sih buat mereka tuh penting pemilihan bahan baku. Misalnya jangan kalau frozen misalkan bahan bekuan itu kapan harus bisa diolah, kapan yang langsung dipotong itu kapan kuatnya. Itu penting hal-hal yang gitu, teknis gitu. Dan harganya beda, Mas. Bahan baku misalkan ayam yang langsung dipotong, langsung dieksekusi sama ayam yang bekuan. Iya. Itu harganya beda. Nah, mereka cari-cari selisih lah. Dari situ. Ngorbaninnya. Ya, itu yang terjadi. Iya. Itu yang terjadi. Nah, terkait dengan GC-nya Pak Sony Sonjaya, saya apresiasi keberanian beliau untuk mengungkap. Karena dalam beberapa interaksi kami juga banyak bicara kan dengan beliau. Kami banyak bicara dengan beliau, dan beliau juga bicara sama saya. Pak Sony, saya bilang waktu itu 31 Desember saya ingat. 31 Desember 2025. Tanggal 24-nya itu aku kumpulin mitra yang ke rollback, ketolak, ketipu, bangun dapur. Itu jumlahnya ada 430. Aku advokasi ke Pak Sony Sonjaya. Nah, aku vokasi itu, kemudian di sela-sela vokasi, saya tanya dan saya protes ke Bapak. Pak Sony, izin, ini kenapa kok portal ditutup? Saya bilang, kok memverifikasinya offline? Bukankah itu menimbulkan ruang nepotisme dan kolusi? Saya bilang, sangat rentan loh, saya bilang. Harusnya ini dibuka aja Pak publik. Oh bukan Pak Yasdi katanya, Mas Yasdi kata dia. Ini repot banget, baru 2 hari aku buka yang daftar 18.000 kata dia. Gimana 3 hari, gimana 4 hari, gimana 5 hari. Sistem error, nge-lag kata dia. Makanya tak tutup. Itu alasan pertama. Habis itu saya sambut dengan masukan Bapak. Izin, ini kan marak jual beli titik, saya bilang. Jadi yayasan tuh Mas cuman modal duit 5 juta, ya kan, bikin yayasan. Habis itu waktu portal kebuka Mas titik-titikin tuh. Di daerah A, B, C, D, E, F, G. Dapat titiknya, Mas titikin lengkapin semua prosesnya. Habis itu Mas cari-cari deh tuh investor. Kadang-kadang titiknya Mas jual. Nah, banyak tuh yang terjadi tuh yang saya tangkap ya di lapangan tuh banyak yang terjadi tuh kayak gitu. Jadi yang dapat titik itulah yang berdagang dan berjualan. Oh, jual beli titiknya itu. Nah, kalau dari si verifikatornya dan Pak Sony Sonjayanya, bukti langsung saya belum mampu menemukan karena kan terbatas aku, Mas. Aku kan hanya melihat dia dari sisi timur. Sementara kan pejabat ini dia punya sisi sebelah selatan, barat, utara. Nah, kebetulan Pak Kajagung yang kumisnya besar itu, ya kan, dengan nyali yang besarnya dia melihatnya dari atas, Mas. Jadi kelihatan semua. Ya? Kalau aku kan lihatnya dari sini doang. Gitu posisinya. Cuman ada clue dari beliau. Pak Sony Sonjaya Wakabadan itu dia sampaikan gini. Jadi saya pakai PIN ini bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat saja, kata dia. Tapi banyak juga atensi-atensi. Maksudnya gimana, Pak? Atensi dari partai politik. Ini demi Allah nih, saya bersumpah nih. Tanggal 31 Desember, dan ini saya pertanggungjawabkan pernyataan saya. Atensi partai politik, atensi dari DPR, atensi dari organisasi keagamaan, dia bilang, bahkan istana. Waduh. Takut juga nih. Ya itu dia sampaikan gitu ke saya. Cuman dia nggak nyebut secara gamblang. Abis itu dia tutup lagi nih. Dia lanjutin kalimatnya. Kira-kira Mas Yasdi, kata dia. Kalau yang mengatensi saya kekuatannya lebih besar daripada saya berani nggak minta uang, katanya. Oh ya nggak mungkin Pak, saya bilang.
tugas saya kan cuma sebagai ketua verifikator. Ya, misalkan ada yang atensi, saya carikanlah yang kosong titik itu. Ada 200 saya kasih. Ada sekian saya kasih gitu, yang cariin yang kosong-kosong. Begitu yang saya tangkap waktu perjumpaan dan pertemuan saya di bulan Desember. Nah, hari ini sebetulnya bola ada di tangan Kejaksaan Agung. Hari ini untuk berani mengungkap nama-nama yang udah ditulis di dalam berita acara pemeriksaannya Pak Sony Sonjaya. Gitu. Ngeri ya? Kalau bicara soal Gitu. Benar-benar bikin terang. begitu aduh. Ini banyak, Mas. Nama-namanya banyak, pejabat politik, partai politik gitu kan. Cuman sih terlepas daripada itu semua, Mas, saya sih tidak bilang bahwa itu jadi salah. Kalau memang mereka membangun benar. Terus mereka nggak nyopet di dapur, kasih makan yang bagus. Saya sih nggak anti terhadap pejabat yang punya dapur sih, sedikit pun enggak. Iya. Karena buat saya itu namanya pemerintah punya program, pemerintah nggak mampu biayain, kita mau jadi investor, nggak ada bedanya kok. Kayak dulu Pak Presiden Soekarno kan pengen beli pesawat, kan juga minta bantuan kok dari rakyatnya. Kan gitu, nggak ada bedanya kok. Menurut saya itu kan kegiatan yang berulang yang dilakukan oleh sebuah pemimpin negara kan itu. Hanya hari ini Pak Presiden minta bantuan kepada rakyatnya nih. Yuk bangun sama-sama supaya kita bangun dapur untuk kasih makan anak Indonesia, supaya anak Indonesia nih gizinya merata untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Karena tujuannya membangun generasi itu harus diintervensi gizinya. Gitu. Bagus sebenarnya. Ya. Yang nggak bagus kalau ada cerita-cerita insentif kan. Zila ada lagi? Mau ditanyain? Udah sih tadi. Sudah ya? Ya, udah hampir tepi jurang ya? Iya. Udah takut ke pinggir-pinggir mulu Mas Rizky ya. Takut ketarik kita. Takut ditarik, benar. Tapi kalau kita melihat, maksudnya apa yang dibilang oleh Bang Yos ini misalnya ya menarik ya. Maksudnya apa yang terjadi di belakang itu dan memang sekarang jadi perhatian karena mereka banyak masyarakat yang sebenarnya menaruh harapan terhadap program besar ini, tapi pada kenyataannya banyak sekali lubang-lubang atau masalah-masalah yang muncul sehingga bikin orang jadi nggak percaya gitu loh. Sebenarnya nanti bisa berjalan nggak? Apalagi tadi disebutkan bahwa ada 26 yang nama-namanya yang awal-awal benar apa enggak gitu ya. Apakah ini akan membuat audit menyeluruh BGN atau mungkin di stop sementara, kita nggak tahu gitu kan. Yang pasti tentunya kita berharap bahwa tadi bolanya ada di Kejagung ya. Saran saya Ibu Nanik, saya sebenarnya ada masukan bagus nih buat Ibu. Apa tuh? Jadi hari ini udah aja peraturan dibalikin ke dulu tuh. Kalau dulu kan dikali penerima manfaat. Kan sekarang penerima manfaatnya dikurangin. Dulu tuh bisa 3.000, satu dapur tuh melayani 3.000 sampai 4.000 orang. Nah sekarang tuh rata-rata cuma 1.500, Mas. Kalau dulu misalkan Mas punya dapur ngelayanin 4.000 orang, dikali 2.000, Mas satu harinya 8 juta. 8 juta. Jadi tergantung penerima manfaat yang Mas layani. Menurut saya solusinya cuma itu, Bu. Kalau memang Ibu mau judul efisiensi ya. Jadi misalkan satu dapur layaninnya cuma 1.500. Ya udah dia cuma dapat 3 juta satu hari. Daripada Ibu mempertahankan hari ini satu dapur 6 juta. Mas Yazdi, terima kasih. Siap. Insight-insightnya, informasinya menarik sekali tadi. Hampir banget masuk jurangnya. Untung bisa seimbang lagi Mas Rizky. Terima kasih. Semoga saja ini bisa menjadi informasi yang podcast yang informatif, bisa bikin terang, dan semoga saja ke depannya BGN dan program MBG-nya bisa benar-benar on the track seperti sesuai apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo. Benar. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih Sobat Anyus dimanapun Anda berada. Demikian Bikin Terang hari ini, saya Rizky Hasan. Saya Fazila Kairunisa. Terima kasih dan sampai jumpa.